Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu untuk belajar firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Mari kita terus menggunakan waktu yang masih ada untuk terus belajar apa yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya. Namun terlebih dahulu mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Di kesempatan ini kembali kami boleh bertemu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, tanpa pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus, kami sulit untuk memahami apa yang hendak Engkau nyatakan bagi kami. Tetapi dengan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus, itulah yang memampukan kami mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tetapi kami juga mengaplikasikan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang juga mau belajar firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali belajar di dalam sambungan pelajaran kitab Timotius. Kalau minggu lalu kita telah belajar tentang nasihat Rasul Paulus kepada seorang pemimpin rohani dalam menghadapi pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, maka ia harus bisa bukan saja mengajar, tetapi lebih-lebih dia harus dapat menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang diajarnya, bahkan lebih-lebih kepada mereka yang menyesatkan jemaat yang sedang ia layani. Maka di sore hari ini kita akan melihat lagi sambungan daripada apa yang Rasul Paulus pesankan kepada anak rohaninya ini, yang adalah gembala jemaat, dan bagaimana ia bertindak di dalam hal-hal yang penting sebagai pemimpin rohani. Mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatuan. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Jadi inilah yang kita bisa perhatikan di dalam bagian ini, bahwa Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk terus menjadi seorang pemimpin yang baik bagi jemaat. Dan tema kita adalah jangan lalai menggunakan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Ya. Sekali lagi di dalam bagian ini kita melihat apa yang ditekankan oleh Paulus kepada Timotius sebagai pemimpin jemaat. Ada 3 hal penting yang kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Yaitu di dalam ayat 13 di sini tadi kita membaca, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Jadi satu hal yang penting yang ditekankan kepada seorang pemimpin rohani, baik itu gembala, pendeta, baik itu para penatua jemaat, maka mereka punya tanggung jawab besar, yaitu untuk bertekun membaca kitab suci. Apa maksudnya bertekun di sini Bapak Ibu dan Saudara? Kata bertekun kalau di dalam bahasa Yunaninya adalah prosecho. Ini adalah sebuah perintah.
Dan perintah ini yang terus dilakukan hari demi hari atau terus menerus, tidak boleh berhenti. Ya. Jadi kata bertekun yang dianjurkan, disarankan Paulus kepada Timotius, yaitu sesuatu yang terus ia lakuni, ia lakukan, ia tekuni, ia kerjakan di dalam hidupnya sebagai seorang pemimpin rohani. Ya. Tentu bertekun di sini adalah pertama-tama tadi apa? Membaca kitab-kitab suci. Ya. Di mana kata membaca, yaitu kata anagnosi, yaitu membaca di hadapan jemaat sebenarnya. Ya. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa Timotius dianjurkan untuk terus memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Membaca kitab-kitab suci. Memang pada zaman itu mereka lebih melihat kepada kitab perjanjian lama. Tetapi ada juga surat-surat yang memang telah sampai kepada jemaat yang harus disampaikan oleh Timotius. Termasuk kitab-kitab Injil, yaitu tentang Kristus Yesus. Ya, kabar baik. Disinilah yang perlu ditekankan kepada pemimpin rohani. Di mana dengan mereka mengerti dan membaca kitab suci, ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh pengajar-pengajar sesat, yaitu dengan mereka mengerti firman Allah. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, mempelajari firman Allah, doktrin-doktrin yang benar tentang firman Allah, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini kepada Timotius itu ajaran yang sehat. Maka dengan kita semakin mengerti tentang kebenaran firman Allah, maka menolong kita untuk tidak mudah memahami, menerima setiap ajaran-ajaran yang disampaikan, entah itu hamba Tuhan, entah itu siapapun juga. Karena tanpa kita memahami dengan baik, maka semua informasi, semua pengajaran ini kita bisa terima. Sehingga sulit bagi kita untuk membedakan apakah ini ajaran yang benar atau ajaran yang salah. Nah, disinilah peran serta yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius sebagai pemimpin rohani. Ia harus benar-benar mengerti apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kami sebagai hamba Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka ketika Tuhan mempercayakan kepada kami untuk memberitakan firman Allah atau menyampaikan khotbah, menyampaikan renungan, atau menyampaikan pengajaran seperti pada sore hari ini, maka itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh firman Allah, apa yang sesuai dengan maksud daripada penulis kitab suci, apa yang sesuai dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Ya, ini tidak berdasarkan tentang apa yang saya fahami, tetapi apa yang firman Allah berikan kepada seorang pengajar, seorang pengkhotbah, seorang yang menyampaikan firman, itulah yang harus ia sampaikan. Maka di dalam tekun di sini, ia harus terus-menerus dan tidak boleh berhenti di dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Timotius harus memberikan dorongan-dorongan
supaya jemaat itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tekunlah dalam membaca kitab suci. Ya. Yang kedua, yaitu mengajar. Ya, di dalam bagian ini membangun dan dalam mengajar. Ya. Paulus mendorong Timotius untuk berusaha sungguh-sungguh supaya memahami dengan tepat firman Tuhan itu. Ya. Jadi ketika seseorang mengajar firman Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka terlebih dahulu ia perlu belajar apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat penulis kitab suci. Ya. Kalau kita membaca 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. Ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya. Memperkatakan perkataan kebenaran. Ya. Tentu dalam hal ini apa yang kita lihat, Bapak, Ibu, dan Saudara? Maka seorang pemimpin jemaat, seorang yang menyampaikan firman Tuhan, maka ia terlebih dahulu harus memahami dengan tepat firman Tuhan itu. Itulah sebabnya ada istilah di dalam sistem memahami firman Allah, yaitu eksegese, yaitu mengeluarkan makna daripada firman Tuhan itu. Ya. Memahami secara kosakatanya, memahami secara latar belakang daripada tulisan itu, memahami latar belakang budayanya, memahami secara kronologis daripada kitab itu. Dan dari hasil penelitian seperti itu, kemudian dia membaca, dia mencoba mengkaji, dia coba memikirkan. Lalu kemudian dihubungkan di dalam kehidupan pada saat-saat ia mengajarkan. Atau kehidupan pada zaman sekarang ini. Ya. Jadi sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara mengajarkan firman Tuhan itu. Ya mungkin orang berkata, itu gampang kok. Tinggal kita membaca lalu kita uraikan. Ya, itu kalau kita membaca sepintas, Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu berkata, oh begini saja. Dan ingat, ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan oleh karena cara berpikir yang demikian. Tapi firman Allah mendorong kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk meneliti firman Allah itu. Kenapa kita harus meneliti? Karena kita harus tahu ketika Tuhan menyampaikan firman itu kepada, misalkan kepada nabi, kepada para rasul, atau kepada penulis kitab suci, tentu ada tujuannya. Nah, ini tidak boleh diabaikan. Kemudian di dalam kita memahami pun, maka setiap makna kata itu kita mengerti. Karena apa? Karena Alkitab yang kita dapat hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah sebuah terjemahan. Tentu memahami bahasa yang sebenarnya kadang-kadang itu bisa ya tidak tepat. Kenapa saya katakan tidak tepat? Karena kita menemukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam perbendaharaan bahasa, tata bahasa itu, maka ada jenis-jenis kata yang mungkin tidak terdapat di dalam bahasa kita. Tetapi dicari ya kata yang hampir sama, yang mirip, dengan tujuan yang jelas, dengan tujuan yang tidak menyimpang sebenarnya. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Tetapi ketika kita memahami makna aslinya, maka baru kita tahu, oh seperti inikah tujuan daripada surat atau ayat yang ditujukan itu.
Jadi perlu meneliti dengan baik. Ya. Kalau yang belajar firman Tuhan di dalam sekolah teologi, ya, sistem eksegesi itu harus ada, harus baik. Ya. Karena bahaya sekali Bapak, Ibu, dan Saudara, ada istilah eksegesi. Apa itu eksegesi? Pikiran yang menyampaikan firman Allah itu kemudian diterapkan di dalam ayat. Nah, ini sungguh berbahaya. Kenapa sungguh berbahaya? Karena nanti ada istilah, mungkin saya katakan ini cocokologi. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, saya sampaikan, kemudian saya paksakan di dalam sebuah ayat. Dan akhirnya terjadi penyimpangan. Ya. Kenapa banyak penyesat-penyesat Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena mereka tidak mau belajar memahami ayat-ayat Alkitab dengan baik dan benar. Ya. Di dalam pelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar di mana pada zaman itu banyak orang-orang pengajar sesat mencoba mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa membuka kembali channel kita yang belajar tentang ayat 1, 2 sampai dengan ayat keempat. Yaitu baik dalam masalah pernikahan, baik dalam masalah makanan, ya, yang diajarkan oleh para pendusta. Mereka coba memaksakan apa yang mereka pikirkan di dalam ayat-ayat yang mereka fahami. Dan Paulus berkata mereka itu adalah para pendusta. Ya. Jadi perlu meneliti dengan baik. Ya. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang pengajar firman Tuhan perlu bekerja keras memahami dan mengerti ayat firman Tuhan yang dia sampaikan. Ya. Ia harus mengerti. Memang itu sesuatu hal yang tidak mudah. Apalagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ayat itu kemudian coba dihubungkan dengan konteks zaman sekarang. Dengan sebuah budaya yang berbeda, kemudian kita terapkan di dalam sebuah daerah yang memiliki budaya yang berbeda. Nah, itu bukan hal yang gampang. Bagaimana kita coba memahami itu? Bagaimana kita coba menerapkan itu? Ya. Kalau misalkan pada sebuah budaya ini boleh berlaku seperti ini, kemudian ayat firman Tuhan menyampaikan sesuatu hal yang berlaku pada budaya pada zaman itu. Tapi ketika kita coba terapkan pada zaman sekarang ini, mungkin ya, sangat bertolak belakang. Inilah hal-hal yang perlu diteliti dengan baik. Ya, makanya saya katakan Bapak, Ibu, dan Saudara, menyampaikan firman Tuhan itu gampang-gampang susah. Ya. Tapi bagi yang mau belajar, meneliti, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian barulah ia coba ya terapkan itu di dalam kehidupan sekarang ini. Jadi penting sekali dulu orang yang menyampaikan harus memahami, harus mengerti apa yang ia sampaikan, sehingga tidak menyimpang daripada pokok pengajaran yang sebenarnya. Kemudian hal yang ketiga yang coba dikarenakan di sini adalah ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak mengabaikan karunia-Nya. Diingatkan bahwa setiap orang percaya Tuhan telah memperlengkapi mereka dengan berbagai macam karunia. Pada saat orang bertobat,
ketika ia telah percaya kepada Kristus, maka ia diperlengkapi dengan karunia-karunia yang berasal dari Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Saya coba baca ayat yang ke-7 Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Jadi dikatakan di sini tiap-tiap orang. Ya. Jadi kita di sini diajarkan oleh firman Allah Bapak Ibu dan Saudara bahwa masing-masing orang percaya itu Allah telah memperlengkapi dengan karunia. Ya, tinggal kita dalam hidup sehari-hari kita bagaimana menggali karunia-karunia yang telah Tuhan percayakan itu kepada kita. Tapi paling tidak di sini dikatakan bahwa kita ini telah diperlengkapi dengan karunia. Di dalam ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada apa? Tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya. Ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya. Jadi dari 3 ayat yang coba kita baca ini Bapak Ibu dan Saudara, maka kita diberikan pengertian bahwa masing-masing kita itu telah diberikan karunia oleh Tuhan. Lalu untuk apa karunia tersebut? Karunia rohani yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya secara individu, tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Ya. Jadi masing-masing kita yang telah Tuhan percayakan berbagai macam karunia yang berbeda-beda. Mungkin saya, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara yang lain. Tapi karunia yang kita dapatkan itu bukan untuk kemegahan diri kita, bukan untuk kita menyombongkan diri, bukan untuk kita mencoba merendahkan yang lain atau membangga-banggakan diri kita. Tetapi setiap karunia itu dipakai oleh Tuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahwa semua orang percaya diberikan karunia untuk diperlengkapi dalam tugas pelayanan. Mari kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara, kita bisa memperhatikan di sini bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita beriman kepada Kristus, maka Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Ya. Bisa 1, bisa 2, bisa banyak. Ya, tergantung daripada Allah memberikan itu kepada kita. Walaupun hanya 1 Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi mari kita menggunakan itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Inilah yang diingatkan kepada Timotius, bahwa ia telah diberikan karunia oleh Tuhan untuk memperlengkapi dia di dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Mungkin ini ada hubungannya Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena pada saat itu Timotius ini yang dianggap masih muda, yang tidak pas untuk dia bisa mengajar orang-orang yang lebih tua daripada dia. Minggu lalu atau di dalam pembelajaran kita di dalam
ayat 11 dan ayat 12. Kita coba melihat bagaimana pola pandang pada zaman itu. Bahwa seorang yang masih belum usia 30 tahun dalam budaya Yahudi atau dalam budaya Yunani, Romawi, belum mencapai usia 40 tahun, maka ia tidak layak untuk mengajar. Nah, ini sebuah tantangan yang dihadapi oleh Timotius. Bagaimana seorang yang masih muda, kemudian ia coba mengajar kepada mereka yang secara usia lebih tua daripada dia. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin di antara mereka ada yang menolak dia, ada yang meremehkan dia, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, disinilah fungsi Paulus memberikan kepada Timotius sebuah dorongan. Ya. Untuk terus tidak patah semangat. Justru ia harus bisa mempergunakan kesempatan itu. Bahkan sekali lagi dikatakan di sini, untuk mempergunakan karunia yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Maka itu tidak boleh ia lalai dalam hal ini. Ya. Jadi Timotius tidak boleh merasa rendah. Timotius tidak boleh merasa muda. Timotius tidak boleh merasa bahwa ia tidak mampu dan tidak punya apa-apa. Tetapi ia telah diperlengkapi dengan karunia. Karunia ini berkaitan dengan kemampuan rohani yang sudah diberikan kepadanya supaya dia bisa menunaikan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ya. Jadi inilah hal-hal yang perlu diperhatikan dan kita coba pahami Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kalau kita coba terapkan ini di dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita telah diberikan oleh Tuhan karunia. Ya. Tetapi dengan apakah dan bagaimanakah kita menggunakan karunia yang telah Tuhan percayakan itu? Maka di dalam ayat firman Tuhan mengajar kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, mari kita menggunakan karunia itu untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Untuk saling melayani jemaat Tuhan. Untuk saling mendukung jemaat Tuhan satu dengan yang lain. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan setiap karunia-karunia yang diberikan kepada kita Bapak Ibu ya. Saya diberikan karunia mengajar oleh Tuhan. Dan saya menggunakan itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang diberikan karunia untuk bisa menasehati. Pakailah itu untuk bisa menasihati. Mungkin ada yang diberikan karunia beriman. Pakai itu. Mungkin ada yang diberikan karunia berhikmah, berpengetahuan. Gunakan Bapak Ibu dan Saudara. Jangan sia-siakan setiap karunia itu. Karena itu sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk memperlengkapi kita dalam setiap tugas pelayanan yang Allah percayakan kepada kita. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal 12, di situ banyak karunia-karunia yang bisa kita perhatikan. Nah, tinggal sekali lagi bagaimana kita meneliti akan karunia kita itu. Nah, mari kita coba perhatikan dan latih itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Paulus mengingatkan Timotius agar tidak menjadi putus asa. Dengan cara apa? Ia diingatkan bahwa ia telah diberikan karunia oleh Tuhan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua di ayat 14. Ya. Kadang kita merasa, waduh, kita tidak mampu apa-apa. Kita tidak punya kemampuan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang keliru sebenarnya. Kenapa saya katakan keliru? Karena di dalam firman Tuhan tadi sekali lagi dikatakan bahwa kita telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia. Maka itulah sebabnya di dalam bagian ini, ayat 15, Paulus ingatkan Timotius, perhatikanlah semuanya itu. Ya. Kata perhatikan ini adalah kata meletao. Artinya apa? Bukan saja perhatikan, tapi renungkan. Ya. Jadi kembali diingatkan kepada Timotius, engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi banyak persoalan. Mungkin engkau putus asa. Mungkin engkau tidak bisa apa-apa. Sehingga engkau bisa melarikan diri dari tugas panggilan itu. Tapi ingat, ya, perhatikan. Engkau telah diperlengkapi oleh Tuhan. Ya. Perhatikanlah semuanya itu. Ya. Timotius perlu memperhatikan sehingga dia bertindak dengan benar. Ya. Dan bukan hanya memperhatikan, dikatakan di dalam ayat ini, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Hidup di dalamnya. En tois isti. Artinya apa? Beradalah di dalamnya. Artinya apa? Berikanlah dirimu berdasarkan panggilan itu. Ya. Kalau engkau telah dipanggil menjadi seorang gembala, ya sekali lagi ini konteks Timotius menjadi seorang gembala. Maka berikanlah dirimu sebagai seorang gembala yang terus memimpin jemaat. Menasihati jemaat. Mengajar jemaat. Ya. Kalau engkau diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia untuk mengajar, pakailah itu, berikanlah dirimu untuk hal demikian. Kalau engkau diberikan karunia untuk menasihati, berikanlah dirimu untuk bisa menjadi seorang penasehat yang baik bagi sesama anggota tubuh Kristus. Itu yang dimaksudkan di sini, hiduplah di dalamnya. Mengabdilah, tetap melakukan sesuai dengan perlengkapan-perlengkapan itu. Ya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ketika Timotius diajarkan untuk mempergunakan, maka apa yang terjadi di dalam ayat yang selanjutnya apa? Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya. Jadi ketika kita mempergunakannya, karunia-karunia Allah itu yang telah dipercayakan kepada kita, Bapak Ibu, disinilah kita baru tahu atau orang lain tahu apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga ketika pun kita melayani Tuhan, dengan kita menggunakan karunia kemampuan itu, maka semua orang bisa memahami apa yang telah kita terima dari Tuhan itu. Bahkan itu bisa memberkati banyak orang. Ya. Kita bersyukur di dalam gereja kita ada tim ya multimedia yang telah perlengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang luar biasa. Tuhan berikan hikmat sehingga dengan karunia itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa belajar firman Tuhan di kesempatan sore hari ini lewat ya, online seperti ini. Ya, kita bersyukur karena Tuhan telah memperlengkapi ya, rekan-rekan kita di dalam tim multimedia ini. Tentu itu sesuatu hal yang sangat berguna. Kenapa?
menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya dikatakan di dalam ayat ini kepada Timotius, ketika engkau perhatikan hidup di dalamnya, maka apa? Engkau mendapatkan sesuatu yang nyata bagi semua orang. Engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan kita menggunakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, maka itu kita telah memberkati banyak orang, Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Jadi jangan kita berpikir hal-hal yang, aku bisa memberkati orang ketika aku bisa memiliki harta yang banyak. Aku punya kelebihan seperti ini. Tidak. Dari hal-hal yang sepele pun, dari hal-hal yang kecil, ketika Tuhan telah memperlengkapi kita, tapi kita menggunakan itu, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Saya bersyukur ketika Tuhan memperlengkapi saya dengan mengajar Bapak Ibu dan Saudara. Paling tidak saya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Saya bisa menjadi berkat bagi mahasiswa yang saya ajar di sekolah teologi. Saya bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mau belajar firman Tuhan. Itu sesuatu hal yang memberikan sukacita di dalam hidup ini. Tapi seandainya saya tidak menggunakan itu, Bapak Ibu dan Saudara, maka saya tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak menggunakan karunia yang telah Tuhan percayakan bagi saya untuk mengajar, maka saya tidak bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Tetapi ketika menggunakan itu, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ketika kita berkata, aku harus bermanfaat bagi orang lain, aku harus berguna bagi orang lain. Jangan kita bermimpi terlalu muluk-muluk tentang masalah uang, tentang masalah harta dan lain sebagainya. Tetapi gunakan karunia sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kita bisa menjadi berkat dengan cara memakai karunia-karunia tersebut. Bahwa di dalam hal ini, ya, di dalam menghadapi banyak tantangan, ya, sekali lagi Timotius diajarkan untuk tidak boleh lalai, untuk selalu memperhatikan, untuk selalu hidup di dalam apa yang ia telah terima itu. Tentu itu adalah sebuah proses dalam kehidupan. Ya. Di mana proses ini Timotius harus semakin lama menjadi semakin seperti Kristus. Ya. Kenapa hal ini menjadi sebuah pedoman? Ya, kita tahu bahwa ketika Kristus ada di tengah-tengah dunia ini, ketika Kristus datang di tengah-tengah dunia ini, maka berbagai hal ia boleh alami. Penolakan, penderitaan, dan lain sebagainya. Namun Kristus tetap setia di dalam tugas panggilannya. Nah, itulah yang menjadi teladan yang diberikan Paulus juga. Ia terus tetap setia dalam tugas panggilannya. Nah, itu juga yang diharapkannya kepada Timotius. Agar Timotius tetap setia di dalam segala tugas pelayanan yang telah dipercayakan. Semakin hari semakin mirip seperti Kristus. Mengalami pertumbuhan yang terus, ya. Tidak mogok sebagai orang percaya ataupun sebagai pelayan Tuhan. Tidak mudah menyerah. Sekalipun ada banyak tantangan. Sekalipun ada banyak rintangan. Tapi sekali lagi, itulah kenapa Tuhan memperlengkapi kita, Bapak Ibu. Ya. Itulah Tuhan kenapa dia mengaruniakan karunia-karunia itu kepada kita. Karena ia tahu kita pasti ada kelemahan. Ia tahu bahwa ketika ia mempercayakan sesuatu kepada kita, di dalam segala keterbatasan itu, Tuhan perlengkapi bagi kita masing-masing. Ya. Saya bisa mengalami dan saya bisa menyaksikan itu, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Tuhan mempercayakan kepada saya sebagai seorang pemimpin bagi jemaat. Dulu saya begitu bergumul di dalam hal ini.
Karena saya tidak memiliki kemampuan untuk bisa membimbing. Ya. Apalagi pada zaman itu, ya sekitar tahun 2006 ketika pindah pelayanan ke Surabaya, memimpin jemaat yang saya sendiri tidak punya pengalaman apa-apa. Saya tahu saya punya karunia untuk mengajar. Tetapi, ya, sekali lagi, ketika kita mau taat, maka Tuhan akan memperlengkapi itu. Ya. Dan bersyukur kami bisa melewati itu dan bisa menggunakan itu. Tuhan memperlengkapi. Ya. Yang penting di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita taat pada apa yang Tuhan percayakan itu. Mari kita menggunakan, ya, karunia-karunia yang Tuhan percayakan itu kepada kita. Dan yang diingatkan sekali lagi kepada kita juga, agar kita jangan salah menggunakan karunia-karunia tersebut. Makanya di dalam ayat 16, Rasul Paulus mengingatkan Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ya. Kenapa dikatakan di sini awasilah dirimu? Kata awasi adalah kata epecho. Ya. Artinya secara harfiah apa? Berpegang erat, mengawasi dengan sesama, bersiaga terus, berjaga-jaga. Ya. Timotius harus memperhatikan hidupnya dan juga ajaran atau doktrin yang ia sampaikan. Nah, sekali lagi di dalam awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Ya. Kita tahu bahwa di dalam ayat-ayat sebelumnya, para pengajar-pengajar palsu ini atau para penyesat-penyesat, ketika mereka mengajar, ketika mereka memberitakan firman Allah, maka mereka punya tujuan yang tidak murni. Ya. Bisa itu untuk kepentingan diri mereka, bisa itu untuk kebanggaan diri mereka, ya, untuk kemegahan diri mereka. Dan akhirnya jatuh di dalam kesombongan. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, awasilah dirimu. Ya. Jangan sampai Timotius jatuh dalam sikap dan perbuatan seperti para pengajar-pengajar yang menyesatkan itu. Ya. Awasilah ajaranmu. Bagaimana mengawasi pengajar? Ya, tadi kita sudah belajar bahwa ia harus benar-benar belajar firman Allah dengan baik. Ya. Ketika orang cenderung Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kebanggaan dirinya, untuk mendapatkan pujian, maka bisa saja ia menyimpang daripada pengajaran-pengajaran yang sebenarnya. Ya. Ia bisa keliru di dalam memberitakan firman Allah. Kenapa? Tujuannya tadi untuk kemegahan dirinya, untuk kebanggaan dirinya. Maka di sini diingatkan, awasilah dirimu sendiri. Ya. Jangan sombong. Kalau Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia yang luar biasa, kemudian kita berhasil di dalam apa yang telah Tuhan percayakan itu, maka jangan menjadi orang yang sombong, angkuh. Tetapi kita terus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalaupun kita bisa, kita mampu, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Awasilah dirimu. Kemudian awasilah ajaranmu. Nah, sekali lagi ini berkaitan dengan apa? Paulus mengingatkan Timotius bahaya-bahaya pengajar sesat itu. Yang tidak lagi mengajarkan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan.
Ya, itulah sebabnya sangat penting bagi seorang pelayan Tuhan, pengkhotbah, pengajar firman Tuhan, ya, hamba Tuhan, untuk terus belajar firman Allah dengan baik dan benar. Tidak boleh menyimpang. Ya. Saya sampaikan dan sering saya sampaikan kepada mahasiswa, ketika jemaat itu tersesat, tanggung jawab besar adalah para pengajar. Kenapa? Karena mereka lah yang bertanggung jawab mengajarkan hal-hal yang menyesatkan. Perlu sekali seorang hamba Tuhan, ya, belajar dengan baik, belajar baik-baik terhadap firman Allah. Kemudian apa? Ayat 16 selanjutnya. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Bertekunlah dalam semuanya itu. Ya. Kita sudah lihat tadi ada kata ketekunan itu adalah sesuatu hal yang terus menerus dilakukan. Nah, di sini Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, ia harus menjadi contoh dalam hal ketekunan hidup. Bahwa keselamatan tidak hanya terkait dengan pengakuan pertobatan, iman, dan kesalahan di awal hidup baru kita, tetapi juga untuk kehidupan selanjutnya. Ya, jadi banyak orang Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, begitu giat melayani Tuhan, begitu semangat melayani Tuhan, begitu berkobar-kobar untuk Tuhan pada awal-awal pertobatan hidupnya. Namun seiring dengan waktu, banyak orang akhirnya apa? Meninggalkan, bahkan jenuh di dalam tugas pelayanannya. Ya. Itulah sebabnya sekali lagi diingatkan di sini agar terus bertekun, tidak boleh lemah. Karena ketekunan adalah bukti daripada keselamatan kita yang sejati. Ya. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap setia di dalam pengajaran yang benar. Kita tetap setia di dalam mengikut akan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sehingga hal-hal yang demikian bukan hanya terjadi di awal-awal, tetapi di sepanjang perjalanan hidup kita, dalam perjalanan iman kita. Ya, tentu itu bukan hal yang mudah untuk bisa menunjukkan ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi kita percaya bahwa dengan pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus, itulah yang memampukan kita bisa menyelesaikan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Dalam kekristenan yang bersifat alkitabiah, yang sejati, bahwa cara seseorang memulai, cara seseorang hidup, dan cara seseorang menyelesaikan semuanya adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Jangan iman kita hanya iman di awal begitu berkobar-kobar, kemudian di tengah-tengah, kemudian menjadi udur. Bahkan di akhir daripada perjalanan iman kita, kita menjadi suam-suam kuku. Tidak demikian yang diajarkan di sini. Paulus mengingatkan Timotius untuk terus bertekun, berkobar-kobar, melayani Tuhan. Walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan, tetapi ia tidak boleh berputus asa. Itulah sebabnya diberikan peringatan-peringatan atau diberikan semacam dorongan semangat. Dan untuk terus mempergunakan karunia-karunia yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Itulah perlengkapan yang telah Tuhan berikan Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menolong kita untuk terus bisa melayani Tuhan dengan baik. Ya, lakukanlah yang baik dalam hidup ini. Amin untuk pemberitaan firman Tuhan dalam pengajaran kita pada sore hari ini. Kiranya apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kita. Mari terus menggunakan karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita untuk terus melayani Tuhan, memberitakan kabar sukacita, sehingga dunia ini banyak mengenal akan kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh belajar firman-Mu pada kesempatan sore ini. Biarlah apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, kami boleh aminkan dan kami boleh gunakan itu ya Tuhan, untuk tujuan pelayanan kami, untuk kemajuan daripada kabar keselamatan, dan juga untuk membangun tubuh Kristus. Sehingga kami semua boleh senantiasa bersuka cita dan kami boleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap jemaat-Mu. Biarlah karunia-karunia yang telah Tuhan percayakan kepada mereka, mereka juga boleh menggunakan itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.